Hari ini kita merapatkan tentang strategi gugatan kita itu berbeda dengan kemarin karena kita sudah tahu pertama sidang pembukaan tanggal 30 April Jokowi tidak datang, tapi justru Jokowi membuat laporan polisi ke Polda dan dia mengatakan membawa ijazah dilempit-lempit ya. Kemudian karena sidang itu dipindahkan ke Mabes Polri, bukti-bukti Mabes Polri, maka apapun hasilnya kita tidak akan percaya ya, tidak akan percaya kecuali dibentuk yang namanya TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, dan tetap boleh silakan Mabes Polri atau Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Polisi Juhandani itu mengatakan itu silahkan, tetapi harus ada namanya pembanding ya. Sepanjang itu tidak ada, maka kita boleh mengatakan itu tidak akan pernah bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, kalau hari-hari minggu ini sampai minggu depan dan selanjutnya kita tidak ngerti, ada seorang Roy Suryo, Rismon Sianipar, ada seorang Dokter Eva, ada Tri Kurnia Rayani, dan ada Rizal Fadila itu diperiksa. Saya menyarankan silahkan datang, tetapi ketika substansi jangan ngomong, kecuali orang-orang seperti Ulin Niam Yusron yang menggambar, membuat karikatur Pak Prabowo dengan gambar kumisnya Hitler, atau Koko Fafa yang mengatakan Pak Prabowo ini dengan bahasa yang jelek ya, tidak layak dan sebagainya, itu tidak pernah diperiksa apalagi ditetapkan tersangka. Maka sebaiknya seluruh Indonesia tidak ada orang yang diadili karena undang-undang ITE ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kami mendukung sekali upaya kejaksaan yang melibatkan Angkatan Darat untuk menangani kasus-kasus korupsi di daerah. Karena itu kami meminta tolong diprioritaskan pengungkapan kasus korupsi di Seritek. Barangkali ada relasi, ada koneksinya dengan ongkos-ongkos Pilpres 2024 dan Pilkada 2024. Itu dari saya, mungkin dari yang lain silakan. Andika, komentar lain? Saya menanggapi yang pertama kaitannya dengan gugatan yang ada di Jogja. Jadi di Jogja ini kan ada seorang dokter itu yang menggugat UGM, menggugat rektor, wakil rektor, dosen pembimbing. Nah, ini menarik kalau kita komentari. Jadi beliau ini juga mempunyai kapasitas seorang ahli hukum karena beliau kan juga praktisi ya, dari Makassar kan begitu. Jadi justru ini yang menarik yang kita simak adalah bahwa gugatan ini akan mempertegas bahwa ketidakhadiran Jokowi dalam gugatan perdata ini justru menimbulkan pertanyaan, mengapa beliau ini digugat di Solo tidak mau menunjukkan ijazah. Kemungkinan kalau di UGM, karena yang digugat adalah rektor dan lain sebagainya terkait dengan ijazah Pak Jokowi ya, mungkin kaitannya dengan status atau berkas-berkas akademik yang dipunyai oleh UGM, termasuk dan tidak terbatas seperti skripsi, terus mungkin data-data nilai dari KKN, terus beliau itu menyelesaikan perkuliahan dengan berapa SKS yang ditempuh dan lain sebagainya.
itu akan jelas akan mendukung bahwa tentang pembuktian ijazah ini. Saya kira kalau untuk yang di apa namanya di gugatan di Jogja seperti itu. Nah, mungkin punya pendapat. Di dunia tidak ada yang abadi. Penguasa di dunia itu paling hebat Firaun. Firaun saja bisa tumbang. Dan Firaun di sana banyak pasir, tapi tidak menjual pasir. Dan tidak mencarikan kerja anak-anaknya. Inilah yang harus kita lawan. Arogan rezim Jokowi ini yang harus kita lawan. Dan saya yakin optimis ini sudah saatnya rezim Jokowi anak turu mantu tumbang. Itu saya yakin. Makanya ketika saya di Tanjung sini saya semangat. Memang kita selama ini juga berjalan dengan cara kita sendiri. Jadi teman-teman kita tetap optimis. Di dunia tidak ada yang abadi. Apalagi cuman Jokowi. Peron tumbang loh. Kurang apa? Ya sementara itu, jadi saya sama ini Alilik teman saya, partner saya, tetap bersedia untuk melakukan gugatan dan Laporan pidana. laporan pidana ke Jokowi dan anak cucunya kalau bisa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.